Ya, bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar Ananda soleh dan soleha? Umi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini jumpa lagi dengan Umi Esi dan kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Baik, untuk hari ini kita akan menggunakan media mengajar dari ESPS. Nah, adapun materi kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai tata surya. Berikut indikator pembelajaran materi tata surya. Ananda semua, tata surya adalah kumpulan benda langit termasuk planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Kita saksikan video berikut ini. Tata surya terletak di galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Tata surya terdiri atas matahari, planet, satelit, asteroid, meteorit, dan komet. Matahari adalah pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda langit lainnya. Ananda semua dapat melihat berbagai jenis planet. Planet-planet adalah benda langit yang tidak mengeluarkan cahaya dan bergerak mengelilingi matahari. Planet-planet ini dan benda lain bergerak melalui orbitnya. Setiap benda langit bergerak mengelilingi matahari sesuai garis edarnya yang disebut dengan orbit. Bisakah kalian membayangkan dan apa menurutmu apa akibatnya jika setiap benda langit bergerak tidak sesuai dengan orbitnya? Ananda bisa pikirkan jawabannya. Matahari adalah bola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan helium. Lapisan penyusun matahari terdiri dari fotosfer, inti matahari, kromosfer, korona. Radiasi panas dan cahaya yang dihasilkan matahari itu sangat besar. Berikutnya adalah planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari pada lintasan yang disebut dengan orbit. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya. Berikutnya adalah Venus. Venus adalah planet paling panas dalam tata surya. Berikutnya adalah planet Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi disebut dengan planet biru karena lautan dan atmosfer bumi membuat planet ini terlihat biru di luar angkasa. Bumi dilingkupi oleh lapisan atmosfer dan permukaan bumi tertutup oleh air dan daratan. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang digenangi air dan menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Lapisan bumi terdiri dari kerak bumi, lapisan terluar bumi, tempat hidup, dan tersedianya oksigen dan air. Kemudian ada mantel bumi, inti luar yang tersusun atas logam, besi, dan nikel dalam bentuk cair, dan inti dalam sebagai pusat bumi yang terdiri dari logam, besi, dan nikel berwujud padat. Atmosfer. Atmosfer bumi terdiri atas 5. Yang pertama adalah troposfer. Berbagai cuaca seperti hujan, mendung ini terjadi pada lapisan ini. Lapisan yang kedua disebut dengan stratosfer. Lapisan yang mengandung ozon yang berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet. Lapisan yang ketiga disebut dengan mesosfer. Pada lapisan ini, sebagian besar meteor yang jatuh terbakar sebelum sampai ke permukaan bumi karena suhu pada lapisan ini sangat dingin. Kemudian yang keempat adalah termosfer. Ini dimanfaatkan untuk pemantulan sinar-sinar radio IM dan VM. Pada lapisan ini terkadang terlihat aurora.
Berikut adalah kenampakan aurora borealis di Finlandia. Lapisan selanjutnya adalah exosfer. Satelit buatan mengorbit pada ketinggian ini. Satelit buatan itu adalah benda yang dibuat dan diterbangkan ke angkasa untuk menerima dan memantulkan informasi ke tempat yang berbeda di permukaan bumi. Bagaimana proses peluncuran satelit yang ada di bumi ke atmosfer? Kita saksikan video berikut ini. Planet yang selanjutnya adalah Mars. Mars disebut dengan planet merah karena tampak berwarna kemerah-merahan. Selanjutnya adalah Jupiter. Diameter Jupiter ini sangat besar, 11 kali ukuran bumi. Disebut dengan planet gas. Selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin ini terdiri dari bongkahan es. Berikutnya adalah Uranus. Uranus ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus ini disebut juga dengan kembaran planet Uranus karena memiliki ciri-ciri yang sama. Asteroid adalah benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Meteor adalah benda langit yang bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit berbentuk sangat lonjong. Selanjutnya adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Satelit alam adalah satelit yang terjadi secara alami dan ada dalam tata surya, contohnya bulan. Satelit buatan ini adalah buatan manusia. Alhamdulillah, penjelasan tadi merupakan akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Umi harap Ananda semua dapat lebih semangat dan belajar lebih tekun lagi di rumah. Materi mengenai tata surya ini juga dapat Ananda pahami di buku ESPS IPA. Selalu jaga kesehatan ya Ananda semua, ibadah rutin tetap dilaksanakan. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Bye.